Jadi ini luar biasa ini Tuhan mau menunjukkan dan buat saya Tuhan mau menyatakan bahwa Elisa itu meskipun dia sakit dan meninggal, dia bukannya kehilangan pengurapan. Ya pertanyaan, kok pengurapan itu nggak bisa menyembuhkan sakitnya sendiri? Nah itu misteri Tuhan. Tapi pengurapannya tetap ada, bahkan sudah sampai jadi tulang masih tersisa, saudaraku. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudaraku, kita masih membahas tentang riwayat dan pelayanan dari Elisa. Elisa ini luar biasa, saudaraku ya. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14, dikatakan, kemarin sudah kita baca, tapi kita akan renungkan secara mendalam kali ini. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ini sudah kita bahas. Saya ingin menggarisbawahi akan kalimat, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Saudaraku, Elisa ini seorang nabi yang penuh mujizat. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang mencatat bahwa mujizat yang tertulis di dalam kisah Elisa itu 2 kali lipat dari jumlah mujizat yang tertulis dalam kisah Elisa. Karena dia menerima double porsi itu. Ya, ini tafsir, saudaraku ya. Tapi bagaimanapun juga, kita mengakui bahwa Elisa ini luar biasa. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang tercatat pada pelayanan Nabi Elisa ini, dalam pelayanan Nabi Elisa ini. Tapi dia sendiri, ya di hari tuanya, dia menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Saya ingin beritahukan, saudaraku, meskipun kita ini pemegang janji Tuhan yang berkata oleh bilur-bilurnya, engkau telah disembuhkan. Tapi jangan sampai kita kebablasan, sehingga merasa bahwa aku ini sebagai orang Kristen, anak Tuhan, seorang yang beriman, aku nggak bisa sakit. Hati-hati, saudaraku. Ya. Jadi, firman Tuhan itu lengkap. Ada begini, ada begitu. Dan saya sangat setuju dengan kata-kata dari Rick Warren, hamba Tuhan itu ya, penulis dari Purpose Driven Life. Dia katakan bahwa kalau ada 2 ayat firman yang kelihatannya satu sama lain bertentangan, aku mau biblical, aku mau full gospel. Jadi aku mau terima semuanya. Jadi dua-duanya aku percayai, meskipun seakan bertentangan. Di sini kan dikatakan seorang nabi yang begitu dekat dengan Tuhan, yang kata-katanya itu pasti terjadi, mujizat-mujizatnya juga luar biasa. Dia sendiri sakit, lah kok penyakitnya nggak ditengking? Penyakitnya kok nggak diusir? Kamu kok ganggu aku tau penyakit? Kamu pergi. Kok nggak demikian? Dikatakan ketika Elisa menderita sakit, nggak disebutkan sakit apa, yang menyebabkan kematiannya. Jadi dia menderita sakit, saudara. Apakah Elisa berdosa? Enggak dikatakan Elisa berdosa. Berbuat salah, melawan Tuhan, kena kutuk? Enggak. Kalau masalah dia manusia, iya. Dan sebagai manusia, saudaraku, tetap bisa terjadi, meskipun dia sehebat apa. Jadi, saudara, ini harus kita pegang firman ini. Jadi, kalau ada sakit penyakit yang menimpa seorang hamba Tuhan yang luar biasa, itu wajar. Wajar. Ada yang tidak sakit. Sampai hari matinya dia nggak sakit. Ada. Tapi ada juga yang dia sendiri menyembuhkan banyak orang sakit, tapi dia sendiri akhirnya meninggal karena sakit. Ya, inilah gambaran dari harta di dalam bejana tanah liat. Bagaimanapun juga tubuh dari Elisa ini tetap darah daging seperti tubuh saudara dan saya.
Bahkan firman Tuhan katakan ya dalam surat Yakobus, Elia itu manusia biasa, padahal Elia itu, waduh, menurunkan api dari langit. Ini gurunya Elisa, ya kan? Nah, sekarang kita lihat Elisa. Kita lihat ayat 20, saudaraku. Sesudah itu, matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Dan demi, ini saya ulangi ya, demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Demi mayat itu kena nyentuh kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Jadi saudara, cerita ini menarik ya, sampai dicatat meskipun hanya 2 ayat, tetapi ini sangat bagus sekali. Ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini. Jadi Elisa mati karena apa? Karena sakit. Kita bilang, mungkin ada yang menafsirkan, ya itu dia sudah tua, dia sudah merosot, urapannya sudah diambil dari dia, makanya dia mati. Dia sakit dan mati. Apakah seperti itu? Kita buktikan, saudaraku. Sampai mati, sampai jadi tulang, urapan roh Allah itu masih tersisa. Pengurapan yang tangible, yang feelable, yang punya purpose, punya tujuan, itu tetap ada, tersisa. Dan masih berfungsi, saudaraku. Jadi ini luar biasa, ini Tuhan mau menunjukkan, dan buat saya, Tuhan mau menyatakan bahwa Elisa itu meskipun dia sakit dan meninggal, dia bukannya kehilangan pengurapan. Ya pertanyaan, kok pengurapan itu nggak bisa menyembuhkan sakitnya sendiri? Nah, itu misteri Tuhan. Tapi pengurapannya tetap ada, bahkan sudah sampai jadi tulang masih tersisa, saudaraku. Jadi ceritanya kan, dia mati, dia dikubur, sudah jadi tulang. Berarti ini sudah berlangsung cukup lama. Adapun gerombolan Moab itu sering masuk negeri itu pada pergantian tahun. Mereka masuk, merampok, ganggu gitu ya. Jadi pengacau lah orang-orang Moab. Nah, pada suatu kali, itu kan daerah pekuburan. Seorang sedang menguburkan mayat. Dan ketika mereka melihat gerombolan Moab, mereka takut, saudaraku. Kemudian karena takut, ini nggak sempat ditata dengan baik, ini peletaan dari mayat ini. Mayat ini langsung dilemparkan begitu saja ke sebuah lubang kubur. Nah, lubang kuburnya kebetulan adalah lubang kubur dari Elisa yang sudah tidak terurus. Sampai tulang-tulang Elisa itu ada di sana. Tulangnya ada di situ, saudara. Dan tidak dianggap. Karena sudah dilupakan. Begitu nyentuh tulang Elisa, tiba-tiba bangkitlah kembali si mayat ini. Nah, saya bisa membayangkan orang-orang Moab yang tadinya mau ngejar ini, rombongan pengubur ini, rombongan orang-orang yang mau menguburkan mayat ini, mereka datang melihat mayat itu hidup, lari semua, pasti kocar-kacir ketakutan ada mayat hidup, saudaraku ya. Dan si mayat ini pun juga mungkin bingung ya. Dia bangun, dia hidup lagi. Loh kok aku hidup lagi? Kemudian dia jalan, pulang, sampai di rumah semakin geger. Nah itulah menurut saya yang kemudian akhirnya menjadi bagian dari penulisan ayat firman ini. Berita itu, orangnya pasti bersaksi. Aku bangun, aku melihat kiri kananku ini ternyata tulang. Aku sudah dilemparkan ke dalam kuburan dan tiba-tiba aku bangun kembali, aku hidup lagi. Nah, kemudian diselidiki, saudaraku. Ternyata itu kuburan Elisa. Menurut saya sudah tidak terurus itu kuburan Elisa. Kok sampai lubangnya terbuka, kemudian mayat itu dilemparkan sampai mengena akan tulang-tulangnya. Nah, tapi pelajaran apa
yang kita bisa ambil dari ayat kitab suci ini, saudaraku, ayat firman ini. Yaitu bahwa pengurapan atas seorang hamba Tuhan itu betul-betul merupakan sesuatu yang melekat di dalam tubuh hamba Tuhan tersebut. Kalau pengurapannya begitu kuatnya dalam kasus kisah Elisa, sampai orangnya mati, tulangnya itu masih menyimpan pengurapan. Pengurapan itu saya dulu pernah sampaikan seperti muatan listrik, saudaraku. Muatan listriknya itu masih ada. Dan bukan muatan listrik biasa, muatan listrik rohani yang punya kuasa positif. Sakit sembuh, mati bangkit. Itu terjadi. Tapi yang membangkitkan bukan tulangnya, saudaraku. Ya, ini jangan sampai salah. Tulangnya tetap tulang biasa. Ya, itu merupakan ya tulang belulang biasa, nggak ada apa-apanya. Jadi jangan disakralkan tulangnya. Yang membangkitkan mayat ini adalah urapan Tuhan yang masih ada di dalam diri Elisa meskipun tinggal tulang. Nah, ini pelajaran yang kita petik. Jadi pengurapan itu bisa ada di mana saja pada orang-orang tertentu. Makanya kita baca juga di dalam Kisah Para Rasul 19 ya kalau nggak salah itu, sapu tangan dari sapu tangan atau apa itu, celemek ya istilahnya itu. Apron dari Paulus itu bisa ngusir setan, saudaraku. Tapi apakah itu berarti apron itu sakti, celemek itu sakti, sapu tangan itu sakti? Tidak. Tidak. Urapannya yang sakti, saudaraku. Nah, ketika urapannya sudah terpakai, ya habis. Seperti baterai itu habis. Paham ya, saudaraku ya? Jadi, ilustrasi ini memberikan kita sebuah pelajaran itu, ya seperti, kok tulang bisa membangkitkan, bukan tulangnya. Tapi kuasa roh kudus, urapan roh kudus itu yang bisa membangkitkan. Nah, pelajarannya apa, saudara? Yang pertama, Elisa sendiri tidak bisa semau gue. Ini urapan ada padaku, aku ngusir setan. Aku ngusir sakit penyakit. Tidak bisa. Tetap milik Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang bertindak sesuai dengan mau-maunya dia. Karena Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi meskipun Elisa ada urapan yang begitu dahsyat, orang mati pun masih bisa dibangkitkan, dan itu masih melekat pada dirinya pada waktu dia sakit, dia nggak bisa semau-maunya berkata, engkau penyakit pergi, aku punya urapan, nggak bisa. Dia bahkan mati karena penyakit itu. Disinilah kita belajar bahwa dia adalah Tuhan, kita adalah manusia. Kalau kita dipakainya, itu bukan berarti kita semau-maunya dapat memakai akan pengurapan itu. Demikian, saudaraku, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dalam kesembuhan, akhirnya dia meninggal dalam kondisi sakit. Ya, saya pernah dengar itu ada seorang hamba Tuhan namanya Stephen Jeffrey. Ya, itu kakak dari Josh Jeffrey. Kalau Josh Jeffrey, saudara pasti tidak lupa karena dialah yang mendoakan dan mengurapi dan mengimpartasikan akan pengurapan kepada Reinhard Bonnke. Itu George Jeffrey. Kalau Stephen Jeffrey itu kakaknya. Wah, ini mujizatnya lebih dahsyat daripada George Jeffrey. Nah, tapi Stephen Jeffrey ini di akhir hidupnya dia ada sedikit melenceng dalam soal keuangan dan sebagainya. Dan akhirnya dia sendiri, meskipun dia terkenal sebagai seorang hamba Tuhan yang biasa menyembuhkan orang-orang yang sakit arthritis, jadi itu sakit tulang belulang itu ya, ada orang yang tulangnya sudah melengkung itu, begitu dia tengking, begitu dia doakan langsung lurus kembali dan langsung kertek, yang sudah bungkuk bisa berdiri, itu pelayanan dari Stephen Jeffrey.
Tapi di akhir hidupnya Stephen Jeffrey justru sakit seperti itu, saudaraku. Dia kena sakit tulang dan melengkung dan sampai hari matinya. Manusia tetap manusia dalam kelemahan. Sebab itu jangan sok, jangan sombong. Kalau ada pengurapan, bersyukurlah. Dan biar pengurapan itu sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.